Halo managers, selamat datang di podcast Etika dan Komunikasi Profesional. Edisi Bincang Halal, diskusi mendalam tentang kepentingan halal dalam kehidupan modern. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Olan Maestro. Saya Rifa Chansa. Saya Silmi Aulia. Saya Sahadan Zulhab. Saya Taskia Zahra. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang keren banget tentunya, yaitu Bang Wahyu. Silakan Bang Wahyu. Oke, suaranya udah kedengeran ya? Oke, aman. Aku pakai dulu ya. Oke. Wah, enak banget ya. Let's go. Kita ngobrol-ngobrol dulu sore ini, Bang. Oke. Jadi kan ada pepatah nih, Bang. Tak kenal maka kita kenalan. Oke. Kenalin diri dulu dong, Bang. Oke, kalau gitu aku mau kenalan kalian. Halo managers, kenalkan saya Wahyu Dharma Wibisana, sama-sama dari Departemen Manajemen juga, cuman agak beda tingkat aja. Dan saya di sini bukan selaku dari podcaster, tapi saya di sini selaku narasumber karena pemilik dari Wadah Umori. Oke. Wadah Umori, gitu loh. Wadaw gitu ya. Wadah. Nah, Oke. Jadi aku mau nanya nih, Bang. boleh. Rating dulu deh, 1 sampai 10. Gimana perasaan Bang Wahyu hari ini? Aduh, perasaannya sebenarnya jadi tegang lagi ya teman-teman ya, karena ada mic-nya terus kedengeran langsung suaranya sendiri. Mungkin kalau di rating 1 sampai 10 di 8 lah. Oke. Duanya tegangnya itu. Iya. Itu dia. Takutnya pertanyaannya nggak bisa saya jawab. Iya, kita jawab. Oke, let's go. Jadi teman-teman, kita akan berbincang mengenai topik yang cukup penting di masyarakat, yaitu mengenai pentingnya halal. Jadi kami akan membahas hal ini lebih dalam episode kita hari ini. Boleh? Silakan teman-teman. Oke Bang, mungkin langsung aja ya Bang ke pertanyaan pertama. Mungkin kita semua kan tahu ya Bang, Abang tuh punya sebuah produk yang udah lumayan terkenal di kalangan mahasiswa ya Bang. Boleh nggak sih Bang jelasin usaha apa yang Abang jalanin sekarang ya? Oke, thank you. Berarti aku jelasin ya tentang Wadah Umori ini ya. Iya. Oke, di sini mungkin kita bisa ngelihat, cuman nggak terlalu jelas ya. Aku angkat sedikit. Ini mungkin yang aku akan jelasin Wadah Umori gitu ya. Kalau teman-teman ingin tahu, Moring itu adalah makanan ringan yang ada di Bandung. Sebenarnya aslinya dari Garut, teman-teman. Aslinya dari Garut. Itu singkatan sebenarnya. Moring itu adalah cimol kering. Jadi kan kalau biasanya cimol itu dikukus ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini digoreng. Jadi udah berbentuk bulat terus dipotong-potong akhirnya itu digoreng. Gitu. Nah, terus cimol kering ini gitu ya, sama aku awalnya kalau di Bandung, orang-orang di Bandung itu biasanya makan moring ini ada harganya 500-an waktu aku dulu masih SD. Cuma segini tapi kecil banget gitu. Pengalaman, tapi kan akhirnya karena lapar kan kalau jajan satu renceng kan, nggak lucu dong kalau beli satu renceng gitu. Jadi akhirnya, aduh kayaknya ini enak nih banyak yang suka, tapi kalau beli satu renceng kan nggak lucu dibawa ke kelas. Kalau nyumput-nyumput misalnya di istirahat belum habis kan nggak lucu ya, di sini gede banget. Nah akhirnya aku bikin lah yang produknya lebih besar dan kemasannya lebih efektif. Oke, Gitu. berarti berawal dari keresahan sebenarnya. Keresahan lagi-lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi kan kita lagi membahas mengenai halal nih Bang. Oke. Kan di Indonesia juga ada sertifikasi halal. Betul. Nah menurut Abang penting nggak sih sertifikasi halal dalam usaha Abang ini? Oke, bagus banget. Ini pertanyaannya karena aku mengalami langsung juga ini dari keresahan gitu. Awalnya bikin produk, awalnya nggak mikir kan, aduh ya udah bikin produk, siapa sih yang bikin sertifikasi halal? Apa juga gunanya gitu. Orang tahu lah aku yang bikin, halal kali gitu. Tapi ternyata enggak teman-teman. Setelah kita masuk ke e-commerce gitu ya, atau kita mau masukin ke Gria, kita mau masukin ke Indomart, itu kadang sertifikasi halal tuh diperhitungkan banget. Ketat banget gitu. Dan itu juga jadi pertimbangan orang-orang yang memang kadang ada konsumen itu yang benar-benar aduh harus ada sertifikasi halalnya baru kita mau konsumsi gitu. Karena kita nggak tahu kan kalau moringnya mungkin oke aman, bumbunya siapa yang tahu? Gitu. Karena tahun depan tuh semua produk yang ada di Indonesia tuh harus ada sertifikasi halalnya. Oke. Pada Oke, ini bagus ya. Jadi gimana pandangan aku kepada target tahun depan harus sertifikasi halal semua gitu. Ini nggak akan mudah, jujur nggak akan mudah, apalagi UMKM gitu teman-teman. Karena sertifikasi halal itu rumit dan juga mahal teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah memang sudah diperbarui dan sudah lebih mudah untuk UMKM gitu. Tapi lagi-lagi sertifikasi halal ini rumit tadi, harus ngerti orang-orang yang bikin sertifikasi halalnya. Nah,
pandangan aku memang ini nggak akan mudah gitu. Dan teman-teman pun harus sering-sering kayak podcast kayak gini gitu ya, bahwa ngasih tahu ke orang-orang sertifikasi halal tuh penting loh gitu. Kalau untuk perusahaan biar mau profit penting, buat konsumen biar aman, ngerasa aman penting juga. Betul. Gitu. Jadi tahun depan kalau bisa sertifikasi halal semua, alhamdulillah banget gitu ya, seneng banget. Tapi kalau belum bisa pun memang ini sulit dan harus teman-teman dari mahasiswa punya andil untuk itu. Let's go. Oke. Ini kan berkaitan dengan produk yang Bang Wahyu jual ya. Oke. Tapi ada nggak sih keresahan tersendiri mengenai produk-produk lain yang bersertifikat halal yang dijual di Indonesia? Oke. Ini kalau keresahan untuk produk-produk yang halal gitu ya. Sebenarnya kalau untuk yang halal mungkin nggak terlalu resah teman-teman. Tapi teman-teman pernah nggak sih dengar berita waktu itu ada satu perusahaan yang nama makanannya itu mengandung nama yang tidak halal gitu ya. Ternyata jadi nggak halal. Iya. Jadi viral ya. Jadi viral. Iya. Aku pun ngerasa waktu itu kenapa ya gitu. Kenapa harus pertanyaan ya? muncul pertanyaan gitu ya. Padahal sebatas nama gitu. Kenapa harus kan tidak mengandung unsur yang haram di dalamnya gitu. Tapi ternyata teman halal itu dalam kasusnya menurut MUI itu halalan thayyiban gitu. Jadi halal dan baik gitu. Baik secara namanya, kandungannya gitu, cara jual belinya, uangnya dari mana, itu harus halal gitu. Dan untuk produk yang halal kalau tadi ditanya punya nggak sih keresahan untuk produk yang halal? Enggak, karena harusnya produk yang halal itu udah nggak resah lagi. Mungkin kayak gitu jawaban. Buat menjaga itu ya Bang, menjaga kenyamanan konsumen. Betul Bang. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bang. Boleh. Cara bedain, kalau menurut Bang Wahyu nih, cara bedain produk halal dan non halal tanpa ada logo halal gimana tuh? Oke. Ada nggak kira-kira? Nah ini nggak tahu nih ya, apakah ada orang yang udah sertifikasi halal terus halalnya nggak ditempatin, harusnya sih nggak ada. Karena sayang banget, udah rumit deh. Kita bikinnya udah rumit gitu, kita bikinnya udah mahal, tapi nggak dicantumin logonya gitu. Nah bagi aku harusnya setiap yang udah dapet sertifikasi halal, taruh aja sertifikasi halalnya dengan kode serinya juga gitu, kode sertifikatnya juga. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa beneran udah ada dan kita bisa cek langsung di webnya gitu, di MUI, ada lembaga untuk halal ini gitu ya. Kita bisa cek sertifikatnya ini beneran nggak? Apakah yang ditulis kodenya ternyata produk lain atau bukan gitu. Jadi kita bisa pastiin ini halal produk ini atau bukan. Oke, jadi sekedar informasi teman-teman ya. Jadi sertifikat halal pun ada, sekarang ada sertifikat nih. Betul. Kalau bisa, kayaknya kurang kelihatan. Pokoknya ada deh nih di sini. Nanti kalian share screen ya. Iya. Ada sertifikat halal nih, kirim sama Bang Wahyu. Nah, sama ini Bang. Kalau gitu, kriteria utama yang harus dipenuhi produk buat dapetin sertifikasi halal ini. Oke. Ini mungkin kalian nanti akan lebih tahu, tapi mungkin ini yang aku lewatin aja pas itu teman-teman. Yang pertama itu kita akan cek administrasi dulu. Cek administrasi itu mencakup apakah ini produk kita yang produksi atau bukan. Karena kalau bukan kita yang produksi, bukan kita yang berhak sertifikasi halal gitu. Nah terus yang kedua, setelah kita cek sertifikasi, ada beberapa sertifikasi gitu teman-teman. Apakah tadi PIRT namanya gitu ya, terus ada sertifikasi kebersihan juga gitu teman-teman, dan nanti baru dicek lah ke tempatnya gitu, ini udah aman atau belum gitu. Terus habis itu dicek kandungannya dan baru disidang namanya gitu sama MUI, karena yang mengeluarkan halal sekali lagi itu adalah MUI gitu. Nah cuman nanti yang ngeluarin sertifikatnya itu ada badannya sendiri. Nah, mereka lah yang menghasilkan sertifikat itu. Alhamdulillahnya, Moring kemarin lolos gitu, dan alhamdulillah, dan kalian juga harus nyobain gitu ya. Kalau nanti kalian punya produk, kalian kalau bisa jangan nyuruh orang untuk ngelakuin sertifikasi itu, karena itu bagian administrasi walaupun males banget, tapi penting. Ingat teman-teman, penting. Halal itu penting, sertifikasinya maksudnya. Oke. Kalau kemarin musim sertifikasinya itu berapa lama ya? Kalau boleh tahu. Oke. Untuk sertifikasinya sendiri, ngurusinnya aja. Kalau ngurusinnya aja sebenarnya nggak terlalu lama. Mungkin ya seminggu kalian udah bisa beres ngurusinnya. Tapi sertifikatnya sampai keluar itu yang butuh waktu lama. Mungkin sampai 3 bulan, teman-teman. Gitu. Karena itu tadi prosesnya banyak. Ada cek lagi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman gagal di salah satu cek, mungkin yang harus diulang lagi. Gitu, itu yang bikin mahal dan menjelimet gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman mungkin bisa cek nanti di websitenya, itu khusus UMKM itu ada sendiri.
Jadi lebih murah dan lebih mudah. Ini deh Bang, kalau di sini di Bogor terutama itu gimana Bang? Dengan posisi kita di Bogor dan kondisi kita sebagai mahasiswa itu gimana caranya? Oke, Dapat oke. sertifikasi halal. I see. Oke, waktu itu kan sekolah aku ini karena produksinya di Bandung, Oh di Bandung. jadi di Bandung gitu. Kalau aku ini dikirimin aja ke Bogor gitu. Jadi aku minta dikirim di Bogor dan di Bandung juga ada yang ngurusin gitu. Oh. Makanya dan di Bandung beda packagingnya. Kenapa? Karena kalau di Bandung mungkin lebih eksklusif gitu ya. Kalau di sini kan anak-anak dijual susah ya. Gitu. Iya. Jadi akhirnya aku bikin yang produknya lebih ekonomis gitu. Nah, gimana caranya? Kalau sekarang itu bisa full online, teman-teman, nggak perlu teman-teman datang, kecuali memang ada keperluan kayak harus ngedatengin barangnya, produknya, gitu ya, harus dicek langsung, gitu. Tapi sisanya itu bisa full online, administrasi full online, teman-teman juga pembayaran full online, gitu. Jadi teman-teman bisa, aku lupa namanya pastinya, gitu ya, nama badannya. Pokoknya dia nama badannya Badan Penyelenggara Halal apa something gitu ya. Terus nanti teman-teman bisa searching dan kasih tahu yang lain. Terus habis itu barulah keluar fatwa MUI. Kalau udah keluar fatwanya baru kita dapat sertifikasinya gitu. Oke gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya kali ya. Pertanyaan terakhir itu pesan dan saran Bang dari Bang Wahyu mengenai pentingnya prioritas halal dalam kehidupan sehari-hari. Oh, keren. Nah, jadi pesannya mungkin apa ya? Sebenarnya pesan untuk kalian, tepatnya untuk kalian yang nonton dan kalian yang ada di sini. Pesannya, kalian selaku akademisi walaupun bukan pengusaha, gitu ya. Okay. Yang wajib buat kalian adalah selaku akademisi, ya memberi informasi mengenai orang-orang kepada orang-orang. Hal ini penting loh, gitu. Hal itu menjaga keamanan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, gitu. Dan kalian dengan gimana caranya untuk mendukung produk halal selain ngeinformasiin, kalian juga belilah produk-produk yang halal. Kenapa? Karena itu mendorong nanti yang lain untuk semangat untuk bikin sertifikasi halal ini. Gitu. Okay. Dan Jadi, sedikit, ya. boleh. Jadi dengan kita ngelaksanain podcast ini udah mencapai target itu ya Bang? Betul Bang. Edukasi. Iya, mengedukasi. Dan semoga itu tercapai ke teman-teman. Dan pesannya satu lagi, jangan lupa pesan Moring. Nah, Jangan lupa pesan wadah umur. buat. Oke, mungkin cukup. Makasih banyak Bang Wahyu atas Terima kasih banyak. 3. Ya, jawaban-jawaban dari Bang Wahyu itu menambah insight buat kita ya. Amin. Insightful hasil podcast kita hari ini. Kemudian, jadi makanan dan produk halal itu mengandung kualitas dan kebersihan yang mendukung kesehatan tubuh dan pikiran. Betul Bang Wahyu? Betul. Oke, jadi prinsip-prinsip halal itu bagian integral dari keyakinan Islam terutama. Betul. Oke. Dengan memprioritaskan prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari, individu ataupun masyarakat dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna, sehat, dan berkelanjutan di tengah kompleksitas dunia yang di dunia Dinamis modern ini. Betul banget. Oke. Hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual terhadap diri sendiri, komunitas maupun lingkungan sekitar. Betul banget. Betul banget. Itu aja dari kita sore hari ini. Terima kasih buat Bang Wahyu, terima kasih buat teman-teman juga. Oke, thank you. Halal. Oke. Wadah Moring. Nanti kita akan tersedia ini di kantin-kantin sekitar IPB. Jadi teman-teman bisa cari di kantin-kantin sekitar IPB. Waduh Mori. Let's go. Oke. Oke, nanti kita capture ya. Oke. Ada gaya waduh Mori nggak Bang? Waduh, tidak ada ya. Tukang jualan gak ada gayanya. Oke, kita pose dulu pose wadah Mori. Wadah. Oke, let's go. Thank you. Terima kasih semuanya. Semoga sukses. Amin. Kalian juga semoga kalian juga semakin lancar-lancar. Oke, itu aja podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.